Jadi ada dewa api itu melempar cincin yang sangat besar sekali itu. Cincin itu bentuknya itu seperti api. Nanti ketika cincin api tadi itu sampai di atmosfer, maka itu akan terpecah karena cincin api tersebut membawa unsur. Tapi itu ketika cincin tersebut jatuh di tanah Jawa, apa enggak habis? Karena itu berpuluh-puluh kali lipat dibandingkan yang di Los Angeles. Nah, apakah cincin tersebut nanti jatuh di tanah Jawa atau di mana? Sebenarnya Simbah tidak menakut-nakuti. Memang ini sudah zamannya, zaman pembersihan. Ketika akan banyak sekali bangkai-bangkai berserakan. Dan virus pun kan juga sudah ada di negeri sana, yang mana sekarang sudah mulai merebak kan ya tersebut. Tapi di satu sisi ada seorang tokoh di tanah Jawa lus ke atas untuk mengendalikan cincin tersebut agar tidak jatuh ke tanah Jawa. Rahayu Mbak Dama. Iya, terima kasih sudah menerima saya kembali untuk ngangsu kawruh sama Simbah. Langsung Iya. kawruh apalagi. Ini Mbah, kalau yang sekarang ini sedang agak galau. Galau dalam artian gini Mbah, kan banyak sekali ya berita-berita di mana-mana gitu tentang fenomena alam yang terjadi. Nah kadang berita itu pun meresahkan gitu Mbah, bikin takut gitu. Itu gimana ya Mbah untuk menyikapinya Mbah? Berita tentang apa ini? Tentang bencana alam, segala macam itu, tentang penyakit, tentang apa, itu kan kita kadang dengar berita itu terus-menerus kan agak, waduh ini gimana ya gitu kan, agak ngeri gitu Mbah. Itu nyikapinya gimana Mbah? Kenapa kok Mbak Dama itu takut? Ya kan ya, di situ kan karena ada kekhawatiran, tidak menerima apa yang akan terjadi di alam semesta ini. Padahal itu kan kehendak semesta kan ya. Kita harus menerima. Betul. Dengan berita-berita yang Mbak Dama tonton di YouTube, entah itu BMKG, entah itu dari ahli spiritual, itu sebenarnya bukan berarti menakut-nakuti. Memberitahu agar waspada atau hati-hati. Ya, seperti halnya ketika umpama begini. Ini gunung ini umpama Gunung Semeru level 3 ini. Apakah mereka yang memberikan kabar berita itu menakut-nakuti? Berarti kan itu kabar baik buat Mbak Dama agar menghindari dari gunung tersebut. Ini akan terjadi angin seperti ini nih di tanggal ini. Bukan berarti itu kabar buruk, tapi kabar baik buat untuk kita berwaspada. Kan begitu? Simbah sendiri kan nggak takut. Kalau mau terjadi, terjadilah. Yang terpenting kita harus bersiap-siap, bahkan lebih berhati-hati agar hal tersebut tidak menimpa pada diri kita. Seperti halnya contoh nanti di Banten ketika lempengan itu meletus, maka imbasnya akan sampai ke Jakarta. Terjadilah tsunami besar. Kan itu bukan menakut-nakuti, agar kita bisa berhati-hati. Lebih bersiap diri ya. Lebih bersiap diri. Ya ini ya. Tentang musibah-musibah yang akan terjadi ya. Ini bisa monggo mau dipercaya silahkan, tidak pun tidak masalah. Karena ini hanya sebuah penglihatan Simbah saja yang Simbah tahu ya. Kira-kira kalau nggak salah ya, itu di tanggal 10 kalau nggak salah ya, 10 kemarin Januari 2025. Simbah itu lagi duduk di depan teras rumah, lalu melihat cincin besar sekali di atas sana, ya. Tapi masih di luar, jauh dari atmosfer. Saya ceritakan
sesuai dengan bahasa Simbah aja ya. Jadi ada dewa api itu melempar cincin yang sangat besar sekali itu. Cincin itu bentuknya itu seperti api. Dilempar menuju ke bumi. Itu entah itu berapa lama nanti sampainya di bumi, Simbah nggak bisa menyampaikan. Ya. Nanti ketika cincin api tadi itu sampai di atmosfer, maka itu akan terpecah karena cincin api tersebut membawa unsur, yaitu unsur yang buat lingkarannya itu tanah, terus ada apinya yang menyala-nyala, terus angin, dan airnya sendiri itu mengikuti dari belakang ternyata. Nah, apakah cincin tersebut nanti jatuh di tanah Jawa atau di mana? Itu kalau orang Islam mengatakan wallahu alam. Ya, yang penting bagaimana kita untuk menyikapi hal tersebut. Tapi di satu sisi ada seorang tokoh di tanah Jawa yang mana tokoh tersebut, nah ini agak kurang bisa dipercaya tapi ya, lus ke atas untuk mengendalikan cincin tersebut agar tidak jatuh ke tanah Jawa. Andaikan jatuh pun ya mudah-mudahan tidak terjadi yang sedemikian rupa seperti di Los Angeles apa gimana, yang begitu besar dahsyatnya. Tapi itu ketika cincin tersebut jatuh di tanah Jawa, apa enggak habis? Karena itu berpuluh-puluh kali lipat dibandingkan yang di Los Angeles, yang di Hollywood itu. Ada seseorang dan orang tersebut memang punya ilmu Linwe. Itu pasukan bumi ya. Jadi ada di antara pasukan bumi yang belum menerima dengan kejadian tersebut. Walaupun sebagian besar itu sudah menerima ketok palunya rapat para leluhur di langit sana. Tapi ada satu sosok yang belum menerima. Yang masih bengkel gitu. Untuk dus ke sana. Tinggal untuk mengendalikan ya. Iya Mbah. Kan memang semuanya ada penjaganya gitu ya Mbah ya. Semua pasti ada penjaganya. Jadi nggak perlu khawatir lah kita ya menyikapi. Nggak perlu khawatir, kita itu nggak perlu khawatir. Pasti orang-orang tertentu yang punya ilmu leluhur juga akan melindungi anak cucunya. Ya kan? Cuman kan bagaimanapun juga ketika anak cucunya dilindungi tapi masih bengkel, merojol ya, itu salahnya sendiri toh. Kan begitu. Makanya Simbah berpesan kepada Mbak Dama terkhusus karena yang berhadapan ya. Coba kalau punya anak, punya adik, entah itu saudara dan lain sebagainya, agar berhati-hati menghadapi musibah-musibah yang akan datang. Karena memang ini bencana-bencana lagi berdatangan. Dan virus pun kan juga sudah ada di negeri sana, yang mana sekarang sudah mulai merebak kan ya. Untuk pembersihan itu ya, alam secara alami ya Mbak ya. Betul. Jadi manusia supaya eling lan waspada. Eling walan waspada manusia karena memang sekarang itu ya bisa dikatakan banyak orang bertuhan, tapi Tuhannya yang mana? Tuhan sekarang itu yang Simbah lihat kebanyakan Tuhan kebendaan. Sosok gitu ya. Sosok. Kadang-kadang Simbah sendiri kan sedih ya melihat teman-teman. Ya nggak bisa Simbah ungkapkan kan ya. Jadi ya mohon berhati-hati dan berwaspada agar tidak menimpa pada diri Mbak Dama terkhusus dan untuk umumnya juga kan ya. Amin, semuanya selamat. Semuanya selamat ya. Dan itu kan yang di Banten katanya meledak itu kan memang sudah rawan sekali. Mohon saudara-saudara semuanya agar mawas diri. Perbaikilah akhlak-akhlak kalian. Untuk diri Simbah ya sebenarnya mending Simbah sendiri yang terkena, yang kena dampak, asalkan semuanya diselamatkan. Bismillah, selamat. Tapi terkadang apa yang Simbah sampaikan ke teman-teman dikira kan
mengada-ngada, ya. Jadi kemampuan seseorang kan berbeda-beda, ya. Simbah mau seperti Mbak Dama juga mungkin nggak mampu untuk menari-nari, untuk menulis kan nggak bisa. Begitupun kan kemampuan Simbah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, oleh semesta ini. Kepada diri Simbah pastinya akan beda dengan Mbak Dama. Kebetulan Simbah kok bisa melihat seperti itu, ya. Iya Mbah, terima kasih sekali udah diwedarkan dengan sesuatu yang wingit sebenarnya ini kan Mbah ya, sangat Ya sebenarnya bukan menakut-nakuti, bukan menakut-nakuti. Simbah susah ya menyampaikannya ya, Iya. karena ini hal yang sangat rentan sekali di apa ya, yang sangat sensitif dikira nanti bagaimana kan begitu ya. Sebenarnya Simbah tidak menakut-nakuti. Memang ini sudah zamannya, zaman pembersihan. Iya, iya. Bisa dikatakan kolobendu. Nanti suatu ketika akan banyak sekali bangkai-bangkai berserakan. Apa enggak miris? Iya, iya. Semoga semuanya banyak yang kembali ke dalam diri, kembali Betul sadar. sekali. Tansa eling nama seperti itu tadi ya Mbah ya. Iya. Bismillah, semua selamat. Mohon Semuanya, maaf apa yang Simbah sampaikan bukan berarti menakut-nakuti ya. Ayo mawas diri. Iya, Ya. untuk lebih mawas diri. Lebih mawas Lebih diri. berserah ke Dan sumber. yang sekarang satu lagi ya. Sekarang ini zamannya sekarang apa? Pilihan jiwa ya. Mana wiji-wiji. Ya. Bibit-bibit yang terpilih. Pilihan. Yang gabuk nyingkir. Iya, iya. Ini sudah saatnya. Ya Mbah, terima kasih sekali wedarannya. Lain waktu akan lebih dalam lagi mungkin pembahasannya, saya minta ngangsu kawruh lagi ya Mas Mbah terus-terusan. Ini- Ampun bosen-bosen ya Mbah nggih. Enggak bosan sih Mbak. Cuman ini Simbah terus terang mau menyampaikan secara detail kok. Nanti dikira menakut-nakuti ya. Apa yang Simbah lihat itu seperti itu kan gitu ya. Itu udah luar biasa, nanti saya coba ini dulu ngemonah menata hati untuk bisa menerima lebih dalam lagi Iya, nantinya. iya. Terima kasih sekali. Ya, wedarannya. sama-sama ya Mbak Dama Nggih. ya. Rahayu Mbah. Rahayu.